ilahana, ya ilahana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi yaitu disebut dengan profesi. Kalau disebutkan ke bahasa Arab yang disebut dengan al-mihnah. Nah, sekali lagi al-mihnah. Nah, yang namanya kehidupan pasti akan berkaitan dengan profesi atau al-mihnah tersebut. Profesi akan kita temukan di mana saja, termasuk di sekolah, di jalan, di pasar, di rumah sakit, dan banyak yang lainnya. Yang pastinya kita akan selalu berkaitan nih yang namanya profesi tersebut, iya kan? Oleh karena itu, mari kita sama-sama mempelajarinya. Nah, kali ini kita akan mempelajari macam-macam profesi dan juga kegiatan atau programnya. Nah, pasti tak sabar lagi kan? Yang mana ya salah satu profesi yang dicita-citakan? Di sini ada pertanyaannya. Kenapa sih kita harus mempelajari profesi? Nah, jawabannya karena kita dapat mengetahui dan memahami profesi yang kita cita-citakan. Di sini juga kita akan mempelajari tentang perbedaan fi'il mudhari yang marfu dan mansub yang kita pelajari pula di pertemuan kali ini. Kan kita membahas tentang profesi. Nah, kita kan belum tahu itu apa profesi itu apa. Sebelum lanjut, kita harus tahu apa sih itu profesi. Nah, profesi adalah profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap sesuatu pekerjaan khusus. Untuk bisa mendapatkan profesi tersebut, kita harus belajar agar kita mendapatkan profesi tersebut. Nah, gitu kan? Nah, mari kita mempelajari materi tersebut dengan gembira. Cara kita mempelajari materi ini dengan cara metode yang kita pakai yaitu yang pertama, kita akan mendengarkan seputar profesi. Yang kedua, kita akan membaca. Dan yang ketiga, kita akan bercakap-cakap. Dan yang keempat, kita akan menulis juga. Menulis juga penting kan? Nah, berikut penjelasannya. Agar kita mengetahui program dari setiap profesi, maka kita harus memahami dulu teks berikut. Nah, di sini saya akan membacakan teks berikut. Yang pertama yaitu al-falahun, yang artinya petani. Sekali lagi, al-falahun, yang artinya petani. Nah, di petani ini dia juga memiliki kegiatan atau program. Nah, ini yazhabuna kulla yawmin ilal mazari wa yazaru wana ala ruzafiyah. Nah, di sini yang artinya pergi ke sawah setiap hari dan menanam padi di tempatnya atau menanam padi padanya. Nah, di sini juga dia memiliki manfaat. Manfaatnya yaitu na'ulun al-ruza wal fawakih wal khodoro. Nah, yang artinya kita dapat memakan nasi, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran.
Nah, begitu besar ya peran petani bagi kehidupan kita. Nah, profesi yang kedua yaitu al-tujar. Sekali lagi, al-tujar yang artinya pedagang. Nah, di sini kegiatan atau programnya yaitu yazhabuna kulla yaumin ilal suki wa yabi'una fi hal badal al-mutawa ni'ah, yang artinya pergi ke pasar setiap hari dan menjual dagangannya. Nah, di sini juga dia memiliki manfaat juga, kayak seperti petani. Nah, di sini kita dapat memenuhi kebutuhan kita. Nah, profesi yang ketiga yaitu al-tibaun. Sekali lagi al-tibaun yang artinya dokter. Di sini dia memiliki kegiatan atau programnya yaitu yazhabuna kulla yaumin ilal mustasfa liyu'aliju lamarodo. Nah, di sini yang artinya pergi setiap hari ke rumah sakit dan mengobati orang-orang sakit. Di sini dia memiliki manfaat yaitu kita dapat konsultasi terhadap kesehatan kita. Dan masih banyak profesi-profesi yang lain. Di antaranya yaitu yang pertama al-sohfiyun yang artinya jurnalis. Nah, yang selanjutnya al-mudaris atau al-mudarisun. Nah, di sini artinya guru. Selanjutnya al-mumarid yang artinya perawat. Nah, yang selanjutnya yaitu ar-rosam yang artinya penulis. Selanjutnya al-muazzab yang artinya pegawai. Yang selanjutnya yaitu al-muhandis yang artinya insinyur. Nah, itulah profesi-profesi yang harus dicita-citakan. Nah, di sini kita langsung aja ya ke percakapan yang menggunakan mufrad, yaitu seperti ini. Percakapan ini yang berkaitan dengan pembeli dengan pedagang perpustakaan. Mari kita simak. Contohnya yaitu pegawai berkata, "Madza turidu?" Nah, di sini pengunjung atau pembelinya berkata atau menjawab, "Uridu kitabah tafsir lautanasa." Nah, di sini artinya kata pegawai, "Apa yang engkau inginkan?" Nah, di sini pengunjung menjawab atau saya menjawab, "Saya menginginkan kitab tafsir, tolong atau please." Nah, gitu salah satu contoh dari mufrad. Nah, itulah mufradnya dengan contohnya. Nah, selanjutnya materinya yaitu fi'il mudhari. Nah, tidak sabar lagi kan? Di sini kita akan mempelajari fi'il mudhari marfu dan mansub. Nah, timbul nih pertanyaan lagi. Fi'il mudhari marfu dan mansub itu apa sih? Nah, kita akan menjawabnya ya. Mari sama-sama mempelajarinya. Nah, fi'il mudhari yang marfu itu ditandai oleh baris dhammah. Sedangkan fi'il mudhari mansub ditandai oleh baris fathah. Nah, itulah perbedaannya atau pengertian dari masing-masing mufrad. Masih kurang paham ya? Fi'il mudhari itu yaitu fi'il yang sebenarnya berbaris dhammah, namun keadaan tertentu dia menjadi berharokat fathah.
Namun, jangan lupa menggunakan huruf nawasib atau nansab. Hurufnya yaitu an, lan, kai. Diingat lagi ya teman-teman. Tapi masih banyak huruf-hurufnya yang lain. Tapi kita hanya memfokuskan yang 3 tersebut. Karena yang 3 ini adalah huruf-huruf yang mendasar. Kita akan membahas fi'il mudhari marfu dan fi'il mudhari mansub. Baiklah. Fi'il mudhari marfu disebutkan yaf'alu. Nah, di sini sekali lagi yaf'alu. Nah, berubah kalau sudah menjadi fi'il mansub, yaitu berubah menjadi an yaf'ala. Nah, yang pertama ada an dan yang terakhir ada baris fathah ya, fathah, ingat tuh. Contoh selanjutnya yaitu fi'il mudhari marfu'nya yaitu yadribu. Nah, berubah menjadi fi'il mudhari mansubnya yaitu lan yadriba. Perbedaannya di terakhir dan di awal ada fathah dan di sana ada huruf nawasibnya ya. Nawasib, ingat nawasib. Dan masih banyak nih contoh yang lainnya. Namun contoh tersebut adalah contoh yang mendasar. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan dari pembelajaran kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.